Untuk melanjutkan lagi dok, apakah penyakit ini, birofilaria ini memandang kasta atau enggak dok? Maksudnya itu adalah penyakit Gimana ini kasta? itu lebih cenderung ke sesuatu breed anjing atau ya semua sama rata gitu aja dokter? Oh itu ya breednya ya, breednya Iya. anjing. Enggak, jawabannya enggak. Jadi semuanya berpeluang sama dan semua jenis anjing merupakan susceptible host, ya, induk semang yang sangat-sangat rentan, ya, sangat-sangat rentan. Makanya ada mungkin kalau Daven juga pernah baca-baca artikelnya itu ada di beberapa negara luar itu yang juga mendeskripsikan kasus itu di berbagai breed. Ya, jadi misalkan ada 1 bulan pertama di klinik A itu ada berbagai jenis anjing, berbagai breed itu nanti semuanya di screening ini ya heartworm disease kan tadi sudah ada kit diagnostik tesnya, sudah ada rapid tesnya. Jadi nanti dari beberapa breed itu berapa yang positif, berapa yang negatif. Tapi peluangnya semuanya sama, ya. Artinya semuanya sama-sama rentan. Nah, ini kita sedikit bergeser ke faktor resiko ya. Yang lebih rentan itu ternyata malah yang dipelihara dalam rumah, yang indoor. Nah ini menariknya kan di situ. Jadi ternyata kita kondisikan di dalam rumah itu tidak selalu bebas penyakit. Loh kenapa? Nah, ini vektor borne disease masalahnya. Jadi butuh vektor yang menularkan larva infektif cacing tadi. Lah masalahnya vektornya nyamuk rumah ya. Kan setiap rumah kan ya meskipun tidak banyak kan pasti ada kan nyamuk ini. Kan gitu kan. Sehingga kalau kita punya banyak peliharaan terutama anjing ya berbagai jenis pun itu ya sangat beresiko ketika kita peliharanya itu ya contohnya luas kandangnya nggak sesuai atau mungkin lingkungannya masih kebersihannya kurang dan sebagainya itu malah menjadi pemicu munculnya atau penularan dari dirofilariasis ini. Nah itu jadi enggak pilih-pilih ini ya, terutama anjing, kucing pun bisa terinfeksi oleh dirofilaria ini. Nah dok, untuk selanjutnya nih, gejala yang bisa kita lihat sebagai owner kalau sudah terkena dirofilaria itu seperti apa sih dok? Oke, ya ini karena seringnya di anjing juga ya, tapi tidak menutup kemungkinan di kucing ya, karena kucing juga bisa terinfeksi, hanya saja kepekaannya lebih peka anjing gitu ya gampangannya. Nah, terus yang bisa diamati oleh owner apa? Karena ini cacingnya perjalanannya berakhir di jantung, ya. Artinya yang terinfeksi ini organ jantung. Berarti gejala yang nampak dan bisa diamati oleh owner ini yang memang relate dengan kondisi patologis jantung. Contohnya apa? Terutama anjing, ini gampang sekali diamati. Anjing ini kan normalnya kan dia butuh exercise. Kan kalau pagi-pagi kita ajak jalan, lari-lari kecil gitu kan, keliling komplek. Nah, ini dia kan jadi cepat lelah. Kenapa? Karena fungsi jantungnya udah nggak optimal. Jadi hampir sama kayak yang memang kondisi ini ya anjing-anjing senior itu yang jantungnya udah lemah. Jadi yang biasanya kuat muteri 3 putaran di satu komplek itu setengah aja nggak nyampe paling udah menggos-menggos gitu ya, apa menggos-menggos itu udah kelelahan gitu ya, udah kelelahan. Jadi udah nggak bisa untuk aktivitas berat. Nah terus kalau di anjing sama kucing itu mereka akan sering mengekspresikannya keluar gejala seperti batuk. Jadi seperti ada yang mau dimuntahkan. Ya, kalau di anjing kucing kan gitu ya, batuk sama muntah ini kan similar ya, hampir sama gitu loh gejala apa yang terekspresi. Nah itu seperti itu, akan terlihat seperti itu. Nah ini kadangkala udah kronis, udah telat gitu loh. Dan kalau kita palpasi ya, kita berikan sedikit penekanan di bagian toraks di dada ini.
itu mereka sakit dan cenderungnya berontak karena nyeri, bagian dadanya nyeri. Nah ini yang sering tiba-tiba sering batuk-batuk gitu ya, tapi kok nggak keluar sputum, nggak keluar dahak, terus kok cepat lelah, terus kadangkala ini nyeri gitu ya kalau bagian dada kita palpasi, kita pegang. Nah ini bisa diamati oleh owner. Ya sesegera mungkin memang dilakukan check up. Ya check up paling gampang dan paling simpel dan saya rasa tidak memakan biaya yang cukup besar itu ya tadi ya, kita screening pakai rapid test dulu, kita ambil darahnya. Kalau anjing kan cukup relatif lebih mudah kalau diambil darah ya daripada kucing. Itu kalau terdeteksi positif ya heartworm disease-nya ya berarti baru dipikirkan tindakan selanjutnya. Entah itu kita diagnosa penunjang dulu, kita USG jantungnya atau kita ronsen dulu, terus baru ke tindakan kuratifnya. Nah ini jadi memang ada gejala klinis yang terekspresi. Tapi sayangnya ada beberapa case juga yang tidak menimbulkan gejala signifikan, tapi ya tadi yang saya katakan sudden death tadi, tiba-tiba mati mendadak. Nah contohnya gini, saya juga pernah ketemu case itu kucing usia ya 2-3 tahunan lah, kan masih muda ya itu ya. Tapi tiba-tiba sudden death, mati mendadak. Kalau dipikir-pikir jantungan kan ya enggak mungkin kan, jantungan kan faktor resikonya kan di usia tua ya. Kalau di usia segitu saya rasa enggak. Nah itu ternyata ada kondisi seperti itu, dirofilaresis menyebabkan kematian yang mendadak beberapa kasus. Jadi sudah telat, sudah nyumbet. Itu.